Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C020150. Nah, pada video ini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan ke-12. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang materi revenue. Nah, PSAK yang berkaitan dengan pendapatan atau revenue ini adalah PSAK nomor 23. Kemudian yang terbaru pada tahun 2020 itu ditambah PSAK nomor 72, yaitu PSAK yang merupakan adopsi dari IFRS Revenue from Contract with Customer Effective 2018. Selanjutnya, pengertian dari pendapatan ini adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian yang kedua ini mengenai prinsip pengakuan pendapatan. Ketika mungkin atau probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas ketika manfaat diukur dengan andal. Nah, selanjutnya di sini ada 3 klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Yang pertama itu pada perusahaan dagang, yaitu perusahaan dagang akan mengakui adanya penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli, bukan karena pada saat perusahaan yang menerima uang. Dan selanjutnya yang kedua ini ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini maksudnya yaitu perusahaan akan adanya pendapatan jasa ketika perusahaan sudah memberikan jasa, bukan pada saat perusahaan yang menerima uang. Lalu, ketika perusahaan sudah memberikan jasa namun belum menerima uang, maka itu sudah bisa mengakui sebagai pendapatan jasa. Hal itu karena perusahaan mengakui adanya pendapatan jasa itu ukurannya adalah berdasarkan jasa tersebut sudah diselesaikan. Nah, selanjutnya ini adalah yang keempat, pengakuan pendapatan. Pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Nah, pendapatan ini dapat ditunda jika pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi, atau penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan pengakuan pendapatan. Jika berdasarkan pengukuran pendapatan penjualan, yaitu pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Lalu dikurangi juga dengan jumlah diskon dagang yang dapat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskonan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat tersirat. Lalu ada pendapatan dari penjualan yang harus diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi,
Yang pertama, itu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada si pembeli ini. Selanjutnya yang kedua, itu ada entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan efektivitas barang yang dijual. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Selanjutnya yang kelima ini, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan itu dapat diukur dengan andal. Dan lalu di sini selanjutnya yang kelima ini, penjualan tagih dan tahan atau bisa disebut bill and hold, yaitu pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli ini memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan ini diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik yang apabila pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Selanjutnya yang ketiga, ini ada pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang keempat, ini syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Nah, berikutnya ini yang keenam ini ada namanya instalsi dan inspeksi. Pendapatan ini biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instansi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera pembeli menerima pengiriman ketika proses instalsi sederhana atau pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Lalu berikutnya ada hak pengembalian oleh pembeli jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang. Maka pendapatan ini diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang ini telah dikirimkan dan jangka panjang waktu untuk penolakan telah berlaku. Nah, metode pengakuan yang dapat digunakan ini adalah yang pertama itu adalah tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua ini untuk mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Berikutnya ini ada penjualan konsinyasi. Nah, penjualan konsinyasi ini merupakan penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Pendapatan ini diakui oleh pengirim saat barang telah diakui oleh penerima kepada pihak yang ketiga. Penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Pengirim ini mendapatkan komisi atas penjualan. Dan selanjutnya di sini ada penjualan cicilan atau yang biasa disebut itu dengan istilah installment sales.
Dan ini maksudnya adalah pendapatan yang terkait dengan harga penjualan, tidak termasuk bunga. Nah, ini diakui pada tanggal penjualan tersebut. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan yang ditentukan dengan mendiskonkan cicilan piutang pada suku bunga efektif. Lalu mungkin ini saja yang bisa saya bahas dan saya bisa sampaikan pada pertemuan yang ke-11 ini, pada materi ini. Sekian dan terima kasih.